Ibu Elvira Junita SST MKes selaku dosen pada mata kuliah Budaya Melayu Riau di Universitas Pasir Pengarayan. Kami dari kelompok 4 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengarayan akan mempersembahkan sebuah video wawancara terhadap kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat Mama dari suku Melayu, Jawa, dan Mandailing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila, NIM 2025235. Saya sebagai ketua kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Armadi Putra dari kelompok 4. NIM saya 2025088. Saya sebagai anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Widya Astuti, NIM 2025052. Saya sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari, NIM 2025085. Di sini saya sebagai anggota. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Putri Rahayu, NIM 2025215. Saya sebagai anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Sapendri, NIM 2025004. Saya sebagai anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti, NIM 2025221. Saya sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan sebuah video wawancara terhadap tokoh adat, tokoh masyarakat Nini Mama dari suku Melayu, suku Jawa, dan suku Mandailing. Nah, pada kesempatan ini kami akan berwawancara kepada tokoh masyarakat dari suku Jawa, tepatnya kepada Bapak Zainal Arifin, ya Pak. Zainal Arifin selaku Sekretaris Desa Rawa Makmur, Kecamatan Bone Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Nah, perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Pasir Pengarayan, Prodi Manajemen semester 1, Pak. Di sini kami ingin mewawancara kepada Bapak tentang kapan masuknya suku Jawa ke Rokan Hulu ini, Pak. Menurut Bapak, kira-kira kapan waktunya, Pak? Kalau di Rokan Hulu kita belum memahami kan. Intinya kalau untuk di Desa Rawa Makmur kami terbentuk ekstran ini tahun 1988. Jadi dengan tahun itu juga lah kami itu diturunkan ke sini waktu zaman Pemecahan itu Pak ya? ya pemecahan ekstran zaman Pak Soeharto dulu masih kan. Sampai sekarang ini Kalau untuk informasi tentang COVID di sini seperti apa Pak? COVID kami tetap terpantau sih sebetulnya. Tidak terpantau ya? Jadi yang kami data itu sebetulnya orang yang keluar masuk. Iya. Datang dari luar daerah. Satu keduanya kayak inilah waktu kita apa tadi kan masih ada acara juga ini kan dipantau terus sama polsek. Kalau untuk ini Pak, pembelajaran tentang COVID ke masyarakat seperti apa di sini Pak? Kami selalu sosialisasi. Oh, sosialisasi ya? Lewat RT RW dan selalu kami kasih pemahaman lah tentang aturan-aturan protokol. Bentuknya seperti apa? Atau langsung bertatap muka atau gimana ya? Atau lewat online atau apa? Sedangkan kan kalau menuruti protokol kesehatan itu jumlah masanya kan dibatasi. Nah, apakah gimana gitu? Kalau kami biasanya
menempelkan informasi di tempat-tempat keramaian satu. Gitu ya. Keduanya nanti di fasilitas wirid, ibu bapak-bapak ini kan kami gunakan di situ untuk menyampaikan protokol kesehatan. Jadi, kalau untuk acara kami kumpulkan nggak pernah. Iya. Soalnya kan mengikuti protokol juga kan tidak boleh mengumpulkan massa yang banyak. Suku Melayu itu pada tahun berapa suku Melayu itu masuk ke daerah itu atau ke daerah Sumatera itu? Rokan Hulu itulah tepatnya ke Rokan Hulu itu tahun berapa? Jadi kayu hal masalah itu aku jawab. Yang mana jajaran suku Melayu itu dulunya ada suatu kisah kan? Di dalam pelaksanaan kisah itu ada suatu tunjukan yang akan dilaksanakan di waktu suku Melayu itu terjadinya itu tidak salah itu di waktu setelahnya pecah zaman perang Belanda, maka dengan itu dari Malaysia asalnya suku Melayu lah. Iya Luhak, penuhan. Kalau kita lari ke Luhak kan, masalah daerah kabupaten, daerah provinsi itu kita nggak paham dah. Mungkin itu lain lubuk, lain ikan dan pulau lain lalang. Maka dengan itu adat sama, tapi cara pelaksanaannya berlainan. Nah, maka dengan itu adat suku Melayu di Luhak Keponan itu terdiri sejak pecahnya zaman perang Belanda. Maka dengan itu kerajaan Luhak Keponan terdiri pada saat itu menjadilah suku-suku di situ. Itu zaman kerajaan. Tapi di waktu zaman kerajaan itu adalah pemimpinnya raja. Setelahnya kita merdeka, maka dengan itu jadi pemimpin pemerintahan. Nah, jadi apakah sebelum kemerdekaan itu memang ada kayak kerajaan atau yang memimpin juga seperti saat ini tuh? Nah, kalau zaman kerajaan itu yang memimpinnya tetap kerajaan. Tapi di bawah kerajaan itu itulah datu-datu adat, pemimpinnya di situ ada 7 suku, 3 pihak. Yang mana 3 pihak itu suku bangsawan, suku anak jayu, sukunya Satri. Yang Itu 3 suku tadi. nah, itu yang 3 pihak. 3 pihak. Nah, Kalau yang suku 7 itu suku Melayu, suku Meliliang, suku Pungkuy, Kanangkopo, Ruti, Mai, Ampung. Nah, itu pembagian 7 suku tadi itu apakah di waktu zaman penjajahan itu sudah dibagi atau udah terbentuknya pemerintahan baru dibagi atau memang sudah ada dari atasnya sana dari dulunya? Setelahnya habis zaman kerajaan, maka dengan itu kerajaan itu menyerahkan kepada datuk-datuk yang telah disusun di zaman kerajaan itu. Maka dengan itu kerajaan habis berpindah ke pemerintahan. Nah, jadi sekarang itu masalah jajaran suku itu memang di Luhak Keponan ini 10 suku. Dia yang ini kan tadi ada 10 suku tuh. Iya. Masing-masing suku tuh kan seperti Kanangkopo, Pungkuy. Itu apa yang membedakan setiap suku itu tuh? Nah, perbedaannya tuh itu jajaran keturunan dari dulu. Nah, soalnya keturunan kerajaan itu dipaparkan pada saat itu suku Kanangkopo. Nah, ini pemimpinnya suku Melayu, ini pemimpinnya suku Putih, ini pula kan. Jadi sudah diatur dari zaman kerajaan. Cuma di waktu zaman pemerintahan itu menetapkan dasar kita kan sudah merdeka, pemerintah lah menjadi dah namanya bupati, gubernur dan sebagainya kan. Iya. Jadi pada saat itulah adat istiadat di Luhak Keponan ini mulailah berkembang. Nah, pada pertama itu belum begitu berkembang. Nah, itu tadi kan dasarnya tuh. Iya. Nah, seandainya nih kayak kami ini kan beragam suku nih. Apakah bisa dari orang luar ini seperti kami orang Jawa atau orang Melayu mau masuk ke suku? Apakah bisa tuh? Nah, kalau sedemikian, ini Luhak Keponan dulu ya. Iya. Kalau di Luhak Keponan, kalau dia selaku orang pendatang, Ya. biar dia marga, biar dia nanti orang Jawa, biar apanya yang syaratnya dia Islam. Islamnya. Nah, itu dia harus masuk suku di Luhak Keponan ini. Kalau dia ingin duduk di Luhak Keponan, Suku ya. nah harus dia masuk suku. Suku itu terserah sama dia, suku apa yang maunya.
Dia bebas memilih. bebas Oh, memilih. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Armadi Putra dari kelompok 4 Prodi Manajemen akan mewawancari Bapak Haji Haris Nasution, yaitu dari suku Mandailing. Oke Pak? Iya. Saya akan bertanya, asal usul suku Mandailing ini kapan datangnya di Indonesia, pusatnya di Rokan Hulu ini Pak? Terima kasih. Ya Pak. Saya akan mau menjawab masalah risalah daripada suku ini. Ini suku ini kan di Sumatera Utara ini datangnya suku Nasution, suku Mandailing ini datangnya dari Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ini terbagi dua wilayah, ada Sumatera Utara, ada Sumatera Selatan. Nah, di situ ada dua kubu itu maksudnya ada dua suku Batak dan suku Mandailing. Dan suku Batak ini adalah beragama Kristen, ada yang Kristen Protestan, pokoknya Kristen di luar, jadi non Islam lah. Nah, di Sumatera Selatan ini itu adalah yang khusus beragama Islam. Nah itu di situ di suku Mandailing ini juga terbagi-bagi, ada yang suku Nasution, ada yang Siregar, ada yang Hasibuan, ada yang Lubis, ada yang Margarambe. Tapi di semua itu terdiri sama saja agamanya Islam. Itu yang semuanya Islam. Nah dari sanalah suku-suku itu berpencar sampailah ke Rokan Hulu ini. Di Rokan Hulu ini juga ada pusat-pusat daripada kebudayaan namanya kan, kebudayaan suku-suku, ada yang suku Melayu, ada yang suku Mandailing. Nah suku Mandailing ini itu dulunya pusatnya ada di Bangun Purba namanya. Bangun Purba. Kalau khusus di daerah Pasir Pangaran ya, Bangun di Purba. Sehingga dari situ ada pemecahan lagi namanya Napituhuta. Apa itu Pak? Napituhuta itu terdiri dari 7 kampung, 7 daerah dijadikan satu yang dipegang oleh Marga Nasution. Nah, itu namanya Napituhuta. Sehingga ada juga pemecahan dari Bangun Purba itu letaknya di Kaiti. Dalam melanjutkan kehidupan berumah tangga segala macamnya itu diatur dalam suku, tidak sembarangan. Kalau Nasution tidak boleh sama Nasution, dia harus berbeda suku. Nasution dengan Siregar dengan Lubis dengan Rambe dengan Daulay. Nah, itu dia tidak boleh sama. Kalau seandainya ada pun yang sama, itu akan dikena denda dia. Pak, tadi kan pembagian dalam suku Mandailing ini terbagi banyak, ada suku Nasution, ada Rambe, ada. Nah, dalam di suku tersebut apakah ada Pak orang yang dituakan, yang disegankan, atau yang ibaratnya dipercaya seperti datuk-datuknya gitu Pak? Ya itu otomatis semua daripada suku itu ada induk sukunya. Ada induk sukunya, ada datuk adatnya, semuanya itu ada silsilah masing-masing. Ya, contohnya Marga Nasution, karena saya Nasution ya. Iya, Pak. Itu khusus Nasution itu di Purba ada namanya Rumah Wodang. Rumah Wodang itu tempat perkumpulan apabila ada nanti masalah-masalah marga suku ini, masalah-masalah yang dibahas dalam suku Nasution. Dan itu juga ada juga di Kaiti. Di Kaiti juga punya rumah khusus untuk Marga Nasution, dan begitu juga di suku-suku yang lain. Nah, di marga-marga yang lain. Kalau di marga, karena saya membicarakan Nasution, karena saya cuma tahunya dengan Marga Nasution. Nah, khususnya nih Pak, kalau untuk di Rokan Hulu nih di Pasir Pengarayan, itu antara perbedaan suku, apakah ada seperti ibaratnya suku ini nih perbedaannya seperti ini, suku ini perbedaan ini, yang membedakan antara suku dengan suku lainnya Pak? Yang membedakan cuma marga aja. Cuma marga ya? Cuma marga. Dia nanti ada pemilahan daripada marga itu.
disitulah letaknya nanti bahwasanya perbedaan suku, perbedaan marga. Dari perbedaan marga inilah nanti bisa dia bergabung kalau dia melanjutkan ada acara perkawinan segala macamnya. Kalau hanya membedakan umpamanya si A dengan marga Nasution dengan marga Lubis itu bedanya apa? Nggak ada, sama aja, cuman hanya perbedaan suku. Tujuannya sama semua. Tujuannya sama. Nah, satu lagi Pak pertanyaan. Nih, seandainya ada orang luar nih Pak yang pendatang dari daerah luar mau masuk suku, apakah itu bisa Pak? Dan apakah dia memilih atau dipilihkan oleh Datu Adat atau gimana gitu Pak? Nah, itu udah pasti. Udah pasti. Dia tidak akan menolak siapapun yang masuk ke suku itu, dengan catatan Ya, Pak. kalau dia dari suku lain, dari luar, atau dari suku Melayu atau dari luar suku Mendeling, dia otomatis kalau dia masuk di situ dia harus cari induk dulu. Cari induk Pak. Cari tempat tumbangan sebagai bapak angkat. Nanti dia akan dinobatkan menjadi sukunya, marganya sesuai dengan bapak angkatnya. Nah, supaya nanti bisa masuk bergabung dengan suku tersebut. Ya. Nah, apakah Pak, ini kan dia kan orang luar nih. Apakah untuk masuk suku itu dia kan sebenarnya dia seolah-olah orang pendatang nih. Apakah dalam mau masuk suku tersebut itu menggunakan jangka waktu sekian tahun dulu baru dia bisa masuk Pak? Atau tidak? Oh, enggak. Dia bisa langsung nanti melapor ke Datu Adat. Ya. Memberitahu bahwasanya dia ada maksud dan tujuan. Nah, tujuannya itu apa? Kita bisa telisik kalau umpamanya tujuannya ada ingin melangsungkan perkawinan dengan suku ini umpamanya kan, dia harus mengambil bapak angkat dulu. Bapak angkatnya nanti Datu Adatnya akan memberitahu ke suku mana dia perginya. Oh, begitu. Nah, kalau tujuannya umpamanya marganya yang dikejarnya itu marga Nasution, dia nanti Datu Adat ini akan menyuruh mencari bapak angkatnya marga Hasibuan atau marga Siregar. Oh, gitu. Nah, dia nanti Datu Adat yang punya urusan nanti itu. Oh, begitu.